Shalom, Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan Maret. Nah, setiap tahunnya pada hari keempat di bulan Maret kita diberikan kesempatan untuk bersama dengan seluruh umat percaya di dunia mengadakan hari doa sedunia. Saat dimana kita diberikan kesempatan untuk bersahati, membawa pergumulan-pergumulan semua umat manusia di dalam doa-doa kita pribadi. Nah, agar kita dimampukan menggunakan waktu ini dengan benar, maka untuk hari doa sedunia tahun 2022 ini, saudara-saudara kita yang ada di Wales dan juga di Inggris Raya menyiapkan tema untuk kita renungkan bersama dan kita jadikan pokok doa. Diambilkan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11, yaitu aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Nah, sebelum kita membaca firman ini dan merenungkannya, maka mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia untuk bersahati di dalam hari doa sedunia, guna membawa pergumulan-pergumulan kami masing-masing dan pergumulan sesama di dalam doa-doa kami pribadi. Dan terima kasih karena Engkau memberikan dasar firman-Mu untuk kami renungkan dan kami jadikan pijakan di dalam kami menggunakan momen hari doa sedunia ini. Karena itu Bapa, agar kami sungguh dimampukan mengerti dan mengaplikasikan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon pada saat ini Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga melaluinya hikmat yang dari Tuhan akan menjadi penuntun kami dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Tolong juga hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya semuanya berasal dari Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat 11 menyatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang juga melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga bangsa Indonesia, tentu saudara tidak lagi asing dengan istilah tangguh. Sebab di dalam hari ulang tahun proklamasi yang ke-76 kemarin, istilah tangguh dijadikan sebagai salah satu kata yang ada di dalam tema besarnya, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara memahami dengan benar makna kata tangguh? Jikalau kita memperhatikan kamus-kamus yang ada, kita akan mendapati bahwa tangguh atau resiliensi itu merupakan sikap, bukan saja yang kuat, tetapi juga sikap di mana kita mampu menyesuaikan diri dan juga luas terhadap segala tekanan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Karakter tangguh itu sendiri muncul bukan saja karena faktor genetis atau bawaan lahir, tetapi juga dibangun melalui waktu dan pengalaman berhadapan dengan krisis. Nah, orang yang tangguh itu biasanya memiliki 3 karakter utama. Yang pertama, dia bisa berdamai atau menerima dengan segala peristiwa yang sedang dihadapinya. Yang kedua, dia memiliki keyakinan iman yang mendalam bahwa semua yang terjadi itu adalah karena kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dia memiliki kemampuan untuk berimprovisasi terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Nah, karakter tangguh yang demikian itu juga yang Tuhan harapkan diperlihatkan oleh bangsa Israel
Terlebih mereka memiliki nenek-nenek moyang atau para pendahulu atau para leluhur yang jelas-jelas memiliki karakter tangguh. Abraham contohnya. Ketika Tuhan memanggil dia untuk menuju ke satu daerah yang dia tidak mengerti karena Tuhan saat itu tidak menjelaskan daerah mana yang akan dituju, Abraham pun dengan sigap mengikutinya. Betapapun dia harus meninggalkan keluarganya dan meninggalkan segala kenyamanannya di masa lalu. Bahkan ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah dalam perjalanannya menuju ke tempat yang Tuhan janjikan untuk dia, dia pun dengan sigap melakukannya. Nah, selain Abraham ada juga Musa. Musa juga adalah pribadi yang sangat tangguh. Ketika dia diperhadapkan dengan kenyataan bahwa Fir'aun berulang kali mengkhianati janjinya untuk memberikan kelepasan bagi bangsa Israel, Musa tetap setia mengikuti kehendak Allah. Betapapun dia harus berulang kali berhadapan dengan Fir'aun. Begitu juga ketika dia berhadapan dengan kenyataan bahwa bangsa Israel yang dipimpinnya berulang kali menunjukkan sikap yang bersungut-sungut, Musa pun dengan sabar menghadapinya. Dan yang memiliki karakter tangguh berikutnya itu adalah Daud. Kita tahu bagaimana ketika Daud kecil berhadapan dengan binatang-binatang yang buas pada saat dia menyelamatkan domba-dombanya. Dia mampu menghadapinya. Dan ketika akhirnya dia bertumbuh bahkan menjadi pribadi yang luar biasa, Daud juga diperhadapkan dengan kenyataan bahwa Saul yang awalnya mengasihinya justru berbalik merancang pembunuhan untuknya. Daud dengan sabar menghadapinya. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk membalas sikapnya Saul, Daud tidak menggunakan waktu itu. Karena Daud merasa Saul itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sayangnya saudara yang dikasihi Tuhan, karakter-karakter tangguh yang diperlihatkan oleh para pendahulu Israel itu tidak otomatis bisa juga diperlihatkan oleh bangsa Israel, terutama di zaman Nabi Yeremia. Salah satunya terlihat ketika mereka mendapati kenyataan harus dibuang di Babel. Sikap yang mereka perlihatkan bukan pertama-tama menerima kenyataan yang ada sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk memurnikan mereka, dan kemudian mereka berusaha beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang ada justru mereka mengeluh, berputus asa, merengek-rengek, dan berharap agar penderitaan itu segera bisa mereka lalui. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka yang sebenarnya memiliki DNA tangguh dari para pendahulunya tidak otomatis bisa menunjukkan karakter yang sama? Kalau kita memperlihatkan dan kalau kita memperhatikan keseharian bangsa Israel di zaman itu, kita akan mendapati bahwa karakter lembek yang lebih diperlihatkan oleh mereka daripada karakter tangguh itu lebih karena yang pertama, mereka lebih senang mendengar nubuatan dari nabi-nabi palsu yang alih-alih mengingatkan mereka tentang hal benar yang harus mereka lakukan. Nabi-nabi palsu itu justru sering kali menina-bobokkan mereka dengan mengatakan bahwa kesalahan yang mereka lakukan tidak akan pernah membawa mereka kepada penghukuman karena Tuhan mengasihi mereka. Dan akibatnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang manja yang merasa Tuhan akan terus mau menerima keberadaan mereka betapapun mereka berulang kali berbuat salah. Dan yang kedua, itu terjadi memang karena hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam pembuangan bukan sebuah kehidupan yang nyaman. Ada banyak situasi susah yang harus mereka derita. Tetapi terlepas dari itu semua, Tuhan melalui Yeremia mengingatkan kepada mereka untuk kembali menjadi pribadi yang tangguh sebagaimana aslinya mereka. Sebab bagaimanapun juga sebenarnya apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka itu harus mereka sikapi dengan benar. Jangan mereka menjadikan situasi eksternal sebagai salah satu cara mereka untuk menjadi lemah. Karena faktanya hidup seseorang itu 10%-nya memang bergantung dari situasi yang sedang dihadapi. Tetapi 90%-nya bergantung dari respon manusia itu terhadap situasi yang dihadapi. Artinya apa?
Jikalau manusia itu merespon segala situasi yang dihadapinya dengan positif, dengan optimis, maka dia pun akan menjalani hari-hari hidupnya dengan semangat, dengan lebih ringan, sekalipun di dalam penderitaan. Tetapi sebaliknya, kalau dia merespon situasi yang dihadapinya dengan negatif, maka sekalipun penderitaan yang dihadapinya itu tidaklah berat, dia akan merasa bahwa penderitaan itu sangat menekan dirinya. Nah, hanya saja yang tidak boleh dilupakan, seseorang bisa memiliki pola pikir yang positif, bisa memiliki 90% dari respon dirinya itu baik, itu bukan saja karena dia memang memiliki karakter positif di dalam dirinya, tetapi juga jikalau dia sadar benar ada Tuhan yang terus memandu dirinya. Dan itu yang diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka adalah providentia Dei, ada di dalam penyelenggaraan ilahi. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak pernah lepas dari rancangan-rancangannya Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu Tuhan melalui Yeremia ingatkan kepada mereka, ketika mereka harus hidup di dalam pembuangan, apalagi hal itu harus mereka jalani selama 70 tahun, maka hal yang mereka harus perlihatkan adalah tangguh. Mereka harus menerima situasi yang ada. Mereka harus meyakini bahwa itu adalah karya Allah untuk memurnikan mereka, untuk memahami benar bahwa Tuhan mengasihi mereka dan membuat mereka hidup seturut dengan kehendak Allah lagi. Dan yang ketiga itu adalah cara untuk mereka bisa bersikap kreatif terhadap situasi yang dihadapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita hadapi sekarang bersama dengan warga dunia tentu berbeda dengan situasi yang dihadapi bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia. Tapi kalau kita melihat kenyataan yang ada, terutama pandemi yang berlangsung selama 2 tahun ini, menunjukkan kepada kita bahwa hal yang berhubungan dengan penderitaan merupakan situasi yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Entahkah karena kita juga menjadi bagian yang ikut terpapar, atau bagian dari orang-orang yang merasakan kedukaan karena ditinggal oleh orang-orang yang terpapar, ataukah karena mengalami penderitaan karena kita kehilangan pekerjaan akibat perampingan atau pemutusan hubungan kerja, atau hal yang lain. Dan sekarang ini penderitaan itu menjadi semakin berat karena di beberapa bagian dunia juga terjadi peperangan. Entahkah karena konflik ideologi yang didasarkan pada agama, maupun karena konflik kepentingan yang didasarkan pada hal-hal yang sifatnya politis. Nah, pertanyaannya, menyikapi situasi yang ada sekarang, sikap seperti apa yang akan kita perlihatkan? Apakah kita akan lembek, ataukah justru kita akan menjadi pribadi yang tangguh? Tuhan menghendaki kita untuk kita menjadi pribadi yang tangguh, yang bukan hanya sekedar kuat, tetapi juga menjadi pribadi yang bisa menyikapi segala sesuatunya sebagai bagian dari kehendak Allah. Sebab ketika kita sudah sampai pada batasan yang seperti itu, kita akan dimampukan kreatif di dalam menyikapi situasi yang ada. Kiranya kita dan warga bangsa yang lain, bahkan warga dunia, dimampukan untuk dapat melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam situasi tidak mudah yang saat ini dihadapi oleh seluruh warga dunia. Entahkah itu karena pandemi COVID-19 yang juga belum menampakkan kesudahannya, dan juga karena peperangan yang terjadi di beberapa daerah, dan juga karena bencana ekologis yang menyebabkan beberapa daerah harus mengalami situasi yang semakin berat. Tuhan melalui firman-Mu mengingatkan kepada kami, agar kami meyakini benar itu bagian dari cara Allah untuk memurnikan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti benar bahwa kami bagian dari ciptaan Tuhan yang lain. Untuk kami berusaha meyakini bahwa semua hal yang terjadi adalah cara Allah untuk kami mengerti hal yang benar yang harus kami lakukan. Dan kami bersyukur karena itu bagian dari cara Tuhan untuk membuat kami menjadi pribadi yang tidak lembek, tetapi menjadi pribadi yang tangguh. Karena itu Bapa, ajari kami
untuk menyikapi situasi yang ada, bukan dengan segala keputusasaan dan sikap menyerah, tapi justru dengan penerimaan yang besar, dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melewatinya, dan dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kami untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menampilkan hal yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan. Sebab Tuhan telah memberikan kepada kami kapasitas-kapasitas yang lebih besar, jauh daripada apa yang kami bayangkan. Dan terkait dengan situasi yang dihadapi dunia pada saat ini, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menunjukkan kepada kami jalan keluar terhadap setiap persoalan yang ada, sehingga kami dimampukan untuk maju ke depan, melangkahkan kaki kami dalam situasi yang semakin baik, demi menjadikan kehidupan di bumi ini semakin indah dan lestari. Itulah permohonan kami. Kami mau serahkan hidup, harap, dan percaya kami, juga bangsa di dunia ini, hanya kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti hari doa sedunia. Selamat menggunakan waktu doa pribadi saudara untuk juga peduli kepada bangsa-bangsa yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.